Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik ya. Semoga sepanjang minggu ini meskipun kita dipenuhi dengan banyak tanggung jawab ya, yang anak-anak mungkin mengerjakan sumatif-sumatif, menyelesaikan bagian-bagian yang harus kalian selesaikan di minggu ini, dan juga mungkin Bapak Ibu guru menyelesaikan hal administrasi, mungkin ada yang mulai mengurusi nilai dan sebagainya. Nah, tapi saya berharap di tengah-tengah kesibukan kita masih tetap punya waktu untuk memuji Tuhan, kita masih tetap punya waktu untuk bersyukur dengan segala macam hal yang terus Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini kita akan memulai chapel kita. Sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Bernard Napitupulu. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Still My Soul Be Still. Still, my soul be still, and do not fear. The winds of change may rage tomorrow. God is at your side. No longer dread the fires of unexpected sorrow. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. Still, my soul be still. Do not be moved by lesser lights and fleeting shadows. Hold onto his ways with shield of faith against temptation's flaming arrows. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. Still, my soul be still. Do not forsake the truth you learned in the beginning. Wait upon the Lord, and hope will rise as stars appear when day is dimming. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. I rest in you alone.
Oke, semoga lagu tadi boleh menjadi pembuka, boleh membawa kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai chapel kita di hari ini. Nah, setelah ini sekali lagi kita akan makan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari siapkan diri kita, biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi, tapi kita akan berdoa dulu untuk membuka chapel kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang terus menguasai, mengontrol, bahkan mengasihi kami sebagai manusia. Kami sadar Tuhan bahwa ketika kami masih bisa ada sampai dengan pagi hari ini, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Tadi kami sudah boleh menyanyikan sebuah lagu pujian, dan sekarang kami akan mempersiapkan diri-diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkatilah chapel ini, berkatilah juga Pak Bernard yang sebentar akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh terus menguatkan kami, memberikan kami pengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Siapkan diri kami masing-masing, biarlah kami juga terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan selama minggu ini, mengerjakan setiap sumatif kami, maupun kami sebagai para guru yang harus mengerjakan setiap tanggung jawab kami terus mengingat bahwa semua itu kami kerjakan kata rasa syukur kami karena Tuhan yang terus mengasihi kami. Ini doa kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan chapel ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita menyanyikan firman Tuhan. Lagu tersebut adalah Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Bernard yang sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Diatur oleh Tuhan dan tangan
Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat pagi kepada anak-anakku sekalian dari kelas 7 sampai kelas 12. Saya juga ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sedang mengikuti chapel siswa pada tanggal 18 November 2020. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian itu juga sudah mempersiapkan diri. Silahkan kalian menyiapkan botol minum kalian supaya kalian bisa minum kalau kalian butuh. Silahkan kalian juga menyiapkan catatan-catatan anak-anakku sekalian untuk mencatat setiap bagian dari sharing firman Tuhan yang akan diberikan pada hari ini. Hari ini saya akan membawa renungan tentang Yesaya 43 ayat 22 sampai 28. Nah, ini menceritakan tentang kesetiaan Allah terhadap orang-orang berdosa. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu setia. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami. Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai chapel siswa pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan dalam kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman yang tertanam dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, berkata-katalah, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah, sebelum saya akan membahas mengenai Yesaya 43 ayat 22 sampai 28, sebelum itu Pak Bernard mau bertanya dulu nih. Siapa yang di sini pernah jenuh? Nah, kalian jawab dalam hati sendiri-sendiri aja ya. Siapa yang pernah jenuh di sini? Nah, tapi kayaknya pertanyaan ini kita bisa jawab semua bahwa kita semua lagi jenuh ya dengan segala proses-proses yang ada. Nah, ketika kita sedang jenuh, kita bertanya ya, sebenarnya kita boleh nggak sih jenuh gitu ya? Nah, jawabannya tentu saja kita boleh jenuh karena itu adalah hal yang manusiawi gitu ya. Jadi kita memang bisa mengalami kejenuhan. Namanya manusia itu bisa mengalami kejenuhan. Nah, tetapi menjadi pertanyaan adalah apa yang akan kita lakukan kalau misalkan kita jenuh? Apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Misalkan saya kasih contoh gini, misalkan kita jenuh gitu ya dengan pembelajaran daring gitu ya, dan itu wajar sekali karena kita belum terbiasa ya. Nah, kita jenuh dengan pembelajaran daring, ya kan? Kita juga bisa jenuh dengan berelasi dengan seseorang, bahkan termasuk misalkan lagi pacaran, atau enggak lagi mengajar dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah tadi balik lagi, apa yang kita lakukan ketika kita sedang jenuh? Nah, ini menjadi hal yang membedakan isi hati kita dengan isi hati orang lain, ya. Karena ketika kita sedang jenuh, respon kita selanjutnya adalah menggambarkan memang passion atau isi hati kita. Nah, sebenarnya hal ini juga berlaku pada relasi kita terhadap Tuhan. Nah, saya akan bacakan pada kalian mengenai Yesaya 43 ayat 22 sampai 28. Dengan judul perikop dosa Israel diampuni. Ayat 22, sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar.
Bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas, dan Israel untuk dinista. Nah, di sini menarik ya. Sebenarnya di sini mau menyatakan bahwa ya kesetiaan Allah seperti itu terhadap umatnya di tengah keberdosaan kita sebenarnya. Nah, saya akan mengobservasikan secara singkat ya. Jadi Pak Ben akan observasi singkat pasal 43 ini. Nah, pasal 43 ini merupakan lanjutan dari gambaran Allah yang menjanjikan seorang penebus gitu ya. Nah, sebelum kita mengerti isi 43, kita harus mengerti dulu apa sih arti dari penebus. Nah, penebus itu adalah orang yang melepaskan kita dari penjajahan dengan membayar upah. Jadi penebus itu membayar, sifatnya membayar kita, lalu kita akan menjadi miliknya. Itulah disebut sebagai penebus. Nah, konsep ini sebenarnya pernah diperkenalkan di dalam kitab Rut. Nah, memang ini konsep yang mungkin jarang kita dengar pada zaman sekarang ini ya. Mungkin. Nah, tapi kalau zaman di Alkitab ini sering kali terjadi. Nah, saya biasanya merujuk pada kitab Rut. Ini terlihat sekali. Nah, pada ceritanya, kalau kalian masih ingat bahwa Rut itu merupakan menantu dari Naomi gitu ya. Dan ceritanya Naomi itu pergi ke Moab gitu ya bersama suaminya, bersama dengan dua anaknya laki-laki menikahi perempuan Moab yang sebenarnya pada saat itu adalah dilarang oleh Allah. Namun, singkat cerita, suaminya meninggal, kemudian kedua anak laki-lakinya meninggal. Naomi memutuskan untuk pulang karena memang tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Nah, akhirnya Naomi bilang juga kepada Rut gitu ya, kau pulanglah, tapi nggak mau gitu ya. Dan akhirnya memang terjadilah kitab Rut ini ya, cerita kitab Rut. Nah, tapi singkat cerita bukan itu penekanannya. Penekanannya adalah ketika nanti Rut bertemu dengan Boas. Nah, ceritanya Naomi ini karena sudah tidak punya keturunan, jadi memang tanah warisannya akan statusnya terancam gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah penebus. Nah, ketika saat itu bertemulah Rut dengan Boas, dan nanti ujung-ujung ceritanya adalah Boas akan menebus Rut dengan cara menikahi Rut dan juga menafkahi Naomi, sehingga nama dari tanah warisannya tetap terjaga. Ini menarik ya konsep penebusan ini. Jadi Boas di sini disebut sebagai penebus gitu. Jadi dia membayar sesuatu. Nah, apa sih relasinya dengan kitab Yesaya ini? Nah, relasinya adalah kita tahu gitu ya, di cita-cita sebelumnya bahwa Israel nanti akan dibuang. Seperti itu. Akan dibuang ke dalam pembuangan. Mereka dijajah dan diluluh hentakan. Namun, suatu saat nanti Tuhan akan mengirim seorang penebus, ya. Nah, balik lagi konsep penebus di Boas tadi ya. Ia mengirim penebus bukan karena bangsa Israel hebat. Justru mereka itu sebenarnya sudah setengah hati mengasihi Allah pada saat ini ya, ketika kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Nah, sebenarnya perjanjian ini sudah lama terabaikan. Tapi Allah sendirilah yang mengirimkan seorang penebus. Seperti itu, Allah yang akan mengirimkan seorang penebus bagi umat pilihannya. Menarik ya di sini ya. Dan kenapa Allah mengirim penebus? Kenapa enggak penebus itu berasal dari bangsa Israel? Maksudnya bukan bangsa Israel menyediakan. Karena tentu saja penebus itu haruslah orang yang lebih kuat. Seperti itu ya, lebih memiliki status. Dan hanya Allah lah yang bisa pada saat itu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian alasannya adalah karena Allah sendiri mengasihi kita dengan penuh belas kasih, penuh keadilan, dan dengan kekudusannya. Nah, karena itu nanti perjanjiannya akan dipulihkan. Nah, tapi hari ini di Yesaya 43 ayat 22-28, Allah ingin menceritakan gitu ya. Ingin menceritakan bagaimana sih kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel ini. Nah, kita bisa melihat di ayat 22 di sini dibilang bahwa sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku hai Israel. Jadi sebelum kita mau mempelajari tentang kitab ini dan kita mau mempelajari sebenarnya Allah mau ngomong apa sih terhadap kita, biasanya akan ada dua hal yang terjadi ketika kita mempelajari isi hati Allah. Yang pertama adalah
Dan ini prinsipnya sangat penting. Yang pertama adalah kalian akan mengetahui bahwa apa sih isi hati Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Isi hati Allah itu akan menggambarkan kita siapa kita sebenarnya. Dan ini sangat menarik. Nah, pada ayat 22 dibilang, engkau tidak memanggil aku hai Yakub, gitu ya. Dan engkau tidak bersusah-susah di sini. Apa maksudnya ini semua gitu ya? Nah, yang pertama-tama adalah kita tangkap poinnya di ayat 22 ini, Israel tidak mau memanggil nama Allah. Maksudnya apa? Nah, ini sudah dijelaskan dengan materi-materi cepol atau mungkin devosi dari kitab Yesaya ya, dalam kelas mungkin, bahwa bukan yang memanggil nama Allah, malah bangsa Israel atau bisa dibilang di sini Yakub itu malah lari ke bangsa-bangsa lain. Bahkan dia juga lari ke dewa-dewa lain. Dan sengaja di sini pilihannya bukan sebagai Israel, tapi hai Yakub. Ya kan? Kita ingat ya, Yakub itu seorang pelarian gitu, suka berlari-lari. Maksud suka berlari-lari di sini dia berlari dari kakaknya, berlari dari masa lalunya dan semuanya. Dia nggak mencari Allah gitu. Jadi makanya sengaja banget dikasih kata Yakub. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah engkau tidak bersusah-susah, hai Israel. Maksudnya apa di sini tidak bersusah-susah? Nah, sebenarnya Pak Bernard juga agak bingung ya dengan ayat ini, maksudnya apa tidak bersusah-susah. Ternyata dalam bahasa Inggrisnya versi ESV, Pak Bernard dapatkan bahwa di sini adalah arti katanya adalah weary. Nah, pas Pak Bernard cari tahu, sebenarnya weary itu apa sih? Sebenarnya weary itu bisa dibilang artinya adalah capek gitu ya. Nah, capek di sini adalah mengarah ke kejenuhan. Artinya adalah capek secara fisik dan juga secara emosi. Bahkan sebenarnya bangsa Israel capek secara rohani. Kita bertanya ya, kenapa mereka melakukan hal itu gitu ya. Nah, terus kemudian disambung lagi dengan ayat 23 sampai 25. Nah, sebenarnya di sini gambarannya sangat detail. Pak Bernard tidak akan bahas satu-satu, tapi ini yang menjadikan pertanyaan ya. Sebenarnya kenapa ya Tuhan sangat menuntut gitu ya. Tuhan itu sangat menuntut ritual-ritual ini gitu loh. Terus bagaimana dengan kita zaman sekarang? Apakah Tuhan masih menuntut? Nah, jawabannya adalah sebenarnya ada hal yang ingin lebih dalam lagi yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui ritual-ritual ini. Nah, kita bisa buka misalkan di Mazmur 34 ayat 18. Silahkan kalian buka Mazmur 34 ayat 18. Sebenarnya ada dua Pak Bernard siapin, yaitu adalah Mazmur 34 ayat 18 dan Mazmur 51 ayat 17. Nah, saya akan bukakan buat kalian, yaitu Mazmur 34 ayat 18. Nah, di sini apa sih yang Tuhan mau ngomong? Nah, inilah isi hati Tuhan sebenarnya terhadap kita. Gitu ya. Mazmur 34 ayat 18 berbunyi, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Ya, Mazmur 34 ayat 18. Nah, kemudian di Mazmur 51 ayat 17. Jadi sebenarnya ketika kita berseru pada Allah, Allah akan mendengarkan. Tapi ini yang menjadi masalah ya ketika kita ketika kita berdosa gitu ya. Dan di Mazmur 51 ayat 19, maaf saya ralat ya, bukan ayat 17, melainkan ayat 19, yaitu Mazmur 51 ayat 19 berkata bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi maksudnya apa sih mau dibilang sama Allah di sini dalam Yesaya ini? Maksudnya adalah bahwa Allah sebenarnya menginginkan persekutuan dengan bangsa Israel. Seperti itu. Bahkan inilah yang Allah mau, persembahan inilah yang Allah mau. Allah bukan tergila-gila dengan lemak yang dibakar ataupun juga dengan wewangian di situ tebu ya, tapi sebenarnya Allah ingin melihat seberapa jauh sih bangsa Israel itu mau taat. Seberapa jauh bangsa Israel itu mau mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Dan jawabannya sudah jelas ya dari ayat ini, bahwa Allah sebenarnya bukan tergila-gila dengan ritual kita, tapi Allah tuh sebenarnya ingin hati kita. Nah, itu juga berlaku untuk kita sekarang.
Allah menginginkan hati kita. Ya, kita bilang bahwa baca Alkitab itu penting. Tentu saja itu penting. Berdoa itu penting. Mendengarkan devotion itu penting. Mendengarkan siapa dengan baik itu penting. Tapi yang Allah mau, yang lebih dalam dari ini adalah Allah menginginkan kita tuh mengingini Dia. Dan bangsa Israel memilih untuk jenuh dan tidak mau datang kepada Allah. Ya, tapi itulah sebenarnya isi hati Tuhan. Seperti itu, Allah ingin berelasi dengan kita. Namun karena bangsa Israel tidak mengindahkannya, bahkan ini sebenarnya ya anak-anakku sekalian, kita bertanya kok kayaknya Allah jahat banget ya. Allah kayak mendisiplinkan ini benar-benar luar biasa banget. Saya juga pertamanya berpikir seperti itu. Kok Allah benar-benar jahat ya? Tapi anak-anakku, kalau kita bahas, kita lihat dari kitab raja-raja ya, kita melihat dari generasi ke generasi Allah tuh sebenarnya sudah sabar banget sama bangsa Israel. Tapi udah dikirim nabi-nabinya tetep aja nggak mau gitu ya. Jadi wajar dong kalau bangsa Israel itu kan miliknya Allah. Terus dia suka pergi ke Allah-Allah lain. Ya jadi Allah itu wajar dong kalau cemburu gitu ya. Sehingga karena dia cemburu dan akhirnya murka. Kok bisa umat pilihannya malah lari-lari kemana-mana. Nah, jadi nanti Allah yang akan menghakimi umat pilihannya. Tapi kabar baiknya di sini nanti adalah bahwa Allah itu akan setia pada bangsa Israel, bangsa Yehuda, gitu ya, suku Yehuda. Karena kenapa? Bukan karena mereka, gitu ya, bukan karena ketaatan mereka, gitu. Tapi Allah akan menunjukkan begitu besar kasihnya dan pengampunannya terhadap bangsa Yehuda atau bangsa kerajaan Israel ya yang di selatan. Itu akan menyatakan begitu besar kasihnya Allah. Seperti itu. Dengan cara apa? Nanti dengan cara dikirim seorang penebus dan yang akan nanti dijelaskan di pasal-pasal selanjutnya. Jadi itu isi hati Allah. Nah, God story-nya sebenarnya sangat jelas ya di sini bahwa sebenarnya Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang bisa kita kontrol. Dengan ketaatan kita berpikir bahwa oh ya kalau saya sudah sering berdoa, saya sudah sering ke gereja, saya sudah sering baca firman Tuhan, Alkitab sudah baca misalnya 5 kali sampai habis ya kan sampai sekarang. Tapi Allah nggak melihat itu gitu loh. Tapi yang Allah lihat adalah mengenai isi hati kita dan Allah nggak bisa kita kontrol dengan hal itu. Ketika Allah mau senang sama kita, itu Allah sendiri yang menyatakan gitu. Itu anugerah sebenarnya. Nah, dan ketika kita tidak mengindahkannya gitu ya, kita tidak mau berelasi, kita akan gagal mengenal isi hati Tuhan. Tapi tenang aja gitu ya, anak-anakku sekalian, ini kabar baiknya bahwa Allah akan mengirimkan penebus. Dan di perjanjian baru kita sudah lihat bahwa Yesuslah sang penebus itu. Dan dia datang bukan karena ketaatan kita yang setengah-setengah ini gitu. Dia datang bukan karena kita begitu hebat. Tapi bersyukur kepada Allah bahwa Allah sendiri mengirimkan Tuhan Yesus karena itu sudah dinubuatkan dari kejadian. Karena bayangkan ya sebenarnya begitu besar kesetiaan Allah terhadap kita semua. Nah, dan nanti Kristuslah yang akan menebus kita dan pada saat ini Kristus sudah menebus kita karena kita bisa melihat di kayu salib ya. Seperti itu. Betapa Allah sebenarnya sangat muak dengan segala dosa-dosa kita. Tapi sebenarnya juga Allah rindu berelasi dan hanya dengan satu cara yaitu melalui penebusan Kristus sehingga murka Allah itu akhirnya dipadamkan gitu ya. Dan kita bisa kembali berelasi dengan dia. Itu bukan satu gambaran yang indah bukan? Nah, jadi maksudnya itu gambaran yang indah dan saya berharap kalian juga terinspirasi dengan hal itu. Nah, sekarang aplikasinya. Balik lagi ke jenuh gitu ya. Balik lagi ke jenuh gitu. Saya bilang jenuh itu wajar ya. Jangan kalian bilang saya nggak jenuh, nggak juga gitu. Kadang kita perlu menghadapi kejenuhan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan gitu ya, kalian lagi jenuh dengan Allah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian jenuh baca Alkitab, jenuh berdoa gitu ya. Kok kayaknya pandemi ini nggak selesai. Saya sudah berdoa, saya sudah baca firman Tuhan misalkan. Kok saya nggak ke sekolah misalkan. Atau misalkan kalian juga berpikir, aduh saya kayaknya baca firman Tuhan juga nggak ada gunanya nih gitu. Udahlah nggak usah gitu ya, jenuh gitu ya. Tapi yang mau saya dorong sekarang di sini adalah mari datang kepada Allah gitu ya. Datang aja kepada Dia.
bawalah segala pemikiran kalian baca firman Tuhan dan berdoa. Kita berdoa bahwa Allah sendiri yang akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita, bahkan menjawab setiap kejenuhan kita. Gitu ya. Karena Alkitab itu adalah surat cinta Allah yang menggambarkan bagaimana Allah sendiri menebus manusia dengan melalui perantaraan Kristus. Gitu ya. Bagaimana murka Allah diredamkan karena ketaatan Kristus, dan kita mendapatkan efeknya, kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan kita bisa berelasi kembali. Dan kita bisa memahami isi hati Allah kok, gitu ya. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang selalu Pak Bernard bilang ya, bukan Allah yang jauh kayak kata-kata orang, atau mungkin kayak kata guru-guru kalian di dalam Morning Devotion, atau bahkan chapel hari ini. Tapi sebenarnya Allah yang kita sembah itu adalah Allah juga yang dekat dengan kita, Allah yang mengerti isi hati kita, bahkan Allah mengerti kejenuhan hati kita. Nah, terus kalau Pak Bernard biasanya tips cepatnya gimana dong kalau lagi jenuh? Nah, Pak Bernard itu melihat kepada kitab Mazmur. Nah, Pak Bernard itu sangat suka banget dengan kitab Mazmur. Kenapa? Karena kitab Mazmur itu adalah kitab yang sangat jujur, gitu ya. Kalian ingin menemukan rasa sukacita terhadap Allah, kalian bisa menemukan. Tapi dalam Mazmur ada nggak rasa jenuh? Bahkan meragukan Allah ada nggak? Iya, gitu ya. Dan ketika membaca itu, Pak Bernard selalu diingatkan, gitu ya, untuk kita boleh terus datang kepada Allah, gitu ya, bergumul, gitu ya, sama seperti Mazmur bergumul kepada Allah. Dan itu memang mudah, gitu. Tapi pergumulan inilah yang diinginkan oleh Allah. Kita bergumul di dalam Dia, kita bergumul dalam kejenuhan kita bergumul dalam kebahagiaan kita juga menyertakan Allah dalam setiap ucapan syukur kita, karena itulah yang Allah inginkan. Dan berharap bahwa kalian setelah devosi ini mungkin nanti akan punya waktu untuk berbicara kepada Allah, membaca firman-Nya, berdoa seperti itu. Jadi kalau ketika kalian jenuh, tetap datang pada Allah ya. Jangan sekali-sekali berhenti. Karena Allah ingin kita bergumul dan berproses di dalam Dia. Oke, demikian chapel pada hari ini. Pak Bernard akan tuntun di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dan setia. Mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu ya Tuhan. Bahkan di tengah keberdosaan kami ya Tuhan, kami mengaku ya Tuhan, memang kami juga terkadang suka jenuh ya Tuhan untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Atau mungkin seperti bangsa Israel yang terkadang bahkan kami pun meragukan Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, berikan kami kekuatan, bahkan di tengah kejenuhan kami mau datang kepada Engkau. Kami mau tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau dengar isi hati-Mu ya Tuhan, sambil kami juga menceritakan isi hati kami. Dan Tuhan, kami berdoa, kuatkan kami untuk kami boleh berkomunikasi terus dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar tubuh dan badan ini begitu lemah ya Tuhan terhadap godaan, tapi biarlah Tuhan sendiri melalui Roh-Mu yang terus memberikan kekuatan melalui firman dan Roh Kudus yang bekerja. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur, amin. Oke, sekian chapel kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan baik, dan Pak Bernard berharap kalian bisa belajar sesuatu pada hari ini. Sampai jumpa di chapel selanjutnya ya. Tuhan memberkati.